Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita di podcast Pandirwara Baranai Haragi. Asik, bersama kita ini sudah ada Bang saya Bang Rizal. Bang Rizal, Masya Allah Bang Rizal. Oke, Bang Rizal ini di podcast kali ini kita bersama dengan beliau. Kita akan bahas tentang kisah inspiratif ya teman-teman. Dari kisah mahasiswa yang dari desa itu berhasil menuju kampus impian ya, yang terutama kampus yang ada di Jogja. Betul banget. Tapi mungkin diralat nggak inspiratif, nggak berbagi sharing aja ya. Berbagi sharing, oke tentu Bang. Kalau inspiratif mungkin kalah sama bintang tamu sebelumnya. Kalau inspiratif gitu. Oke. Bang Rizal nih, kalau boleh tahu kita boleh kenal dulu kan nih Bang? Boleh. Ya, mungkin perkenalan singkat kali ya. Saya aslinya dari Kalimantan Selatan, itu di Kabupaten Kota Baru. Tapi latar belakang pendidikan saya aslinya SMK. SMK-nya di SMK 5 Banjarmasin. Di STM. Seperti itu mungkin. Nah, ini mungkin juga akan ada korelasinya kenapa saya milih UNY seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahasnya ya teman-teman ya. Siap. Berarti kabar hari ini sehat aja Bang ya? Alhamdulillah. Mas Alvin gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bang. Mantap banget. Nah kemudian nih Bang lah. Ya. Bang kan sekarang di Jogja ini ngekos atau gimana nih Bang? Nah kebetulan karena di Jogja ini bukan supply ya, tapi wadah untuk berkembang itu cukup besar, khususnya kita mahasiswa Kalsel ya kan. Di asrama seperti asrama inspiratif ini Lambung Mangkurat, saya tinggal di salah satu asrama provinsi juga di Kalimantan Selatan, yang kalau anak asrama lama mungkin nggak tahu ya, asrama Mangkurat nggak tahu, di Pangeran Tua. Jadi tinggal di asrama begitu. Begitu Mas Alvin. Berarti sama dengan asrama kita juga ya Bang ya? Jadi asrama. Mungkin kurang lebih secara kultur sama aja. Asik. Nah, ini mungkin campur-campur bahasanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita di sini menyatu aja Bang ya. Siap. Misalkan karena kita juga orang Banjar kan. Iya betul. Iya. Bujur jar orang. Bujur benar. Iya. Kita lanjut aja Bang lah langsung. Monggo. Oke, yang pertama nih Bang. Karena kita sharing session juga. Pertama nih dapat akun nih. Yaitu akun yang pertama. Ini kan ibaratnya menjadi mimpi yang nyata lah, berangkat ke Jogja, masuk kampus impian. Imbah tuh kawakah pian kisahkan tuh nah, kayak apa pian berhasil masuk UNY ini, terus kayak apa problematikanya ketika berjuang untuk mendapatkan kampus impian di Jogja. Siap Mas Alvin, ini mungkin sedikit cerita yang ya kadang-kadang orang bilang agak lebay, tapi bisa dibilang juga salah satu kisah yang saya nggak bosan untuk ngulang-ngulang. Ulun pribadi merasa seperti itu, karena ulun merasa ada buah manis yang ulun rasakan setelah berjuang. Jadi masuk UNY ini tidak mudah bagi ulun pribadi, karena pertama ulun ini masuk UNY adalah percobaan ke-13 berhasil setelah 15 kali gagal. Dalam spare 15 kali percobaan itu, percobaan ke-13 yang berhasil, 2 setelahnya juga gagal. Mungkin kalau 2 setelahnya berhasil, mungkin saya juga nggak ngambil UNY itu sebenarnya. Cuman rezeki berkata untuk saya tetap di UNY, saya syukuri dengan baik, karena jadi mungkin sedikit cerita kelas baliknya adalah karena saya berlatar belakang SMK, mungkin anak-anak SMK sedikit relate. SMK itu kan didesain untuk bekerja ya. Betul, kejurusan ya Bang. Nah, itu jadi maulah kita ngalih lah ibaratnya. Maulah kita ngalih untuk terjun studi lanjut, untuk yang khususnya memang ranah-ranah yang dikhususkan untuk anak sekolah menengah atas lah. Jadi beranjak dari permasalahan tadi, belum menyadari bahwasanya itu juga salah satu hal yang membuat mungkin perjuangannya lebih ekstra dibanding anak-anak pada umumnya. Jadi berlatar belakangkan SMK, ulun pribadi memikirkan karena merasa SMK ternyata bukan pilihan yang diinginkan dari awal. Maksudnya ya terjebak ya enggak, cuman kan ada aja mungkin ternyata nemuin passionnya setelah terjun gitu kan. Nah, ternyata mau lanjut lagi kuliah karena juga keinginan merasa ada kebutuhan bisa membanggakan orang tua di titik itu. Akhirnya ya seperti itu, saya di dalam meraih UNY ini
sempat gagal meraih beasiswa tuh beberapa kali, kampus negeri lain beberapa kali, ke UGM termasuk saya pernah gagal masuk UGM. Pernah coba ke UGM berarti Bang ya? Pernah. Wah. Ke ITB juga pernah. Percobaan ke-15 itu kan terakhir saya nyoba ITS. Masya Allah. Gagal, tapi ya sudah, saya bilang Allah udah ngasih rezeki ke yang percobaan saya ke-13 ini, udah saya sangat syukuri gitu loh. Saya juga pernah di titik dimana kalau zaman saya kan namanya masih SNPTN, masih jalur seleksi masuk perguruan tinggi pakai nilai kan, seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu kan zaman terakhir namanya SNPTN tuh. Nah zaman itu saya nggak lolos tuh sedih. Ya manusia normal pada umumnya, kita kalau nggak masuk kampus yang kita inginkan ya sedih. Jadi hampir sebulan tuh merenung, nggak terlalu makan juga, nggak terlalu sehat. Bahkan ya Mas Alvin, saya makan mie ya, karena dulu ngekos juga kan STM. Iya. 2 minggu makan mie aja. Allahu Akbar. Itu jadi, setiap hari tuh Bang? Setiap hari. Allahu Akbar. Itu karena sehat, karena nggak ada mood makan juga kan, yang penting makan aja waktu itu. Karena juga mungkin hemat nih ya, kalau pikir yang salah kayak gitulah, akhirnya makan juga kurang bagus akibat kesedihan yang tadi. Saya juga bernazar, udahlah kalau nggak SBMPTN ini nggak lolos, saya udah nggak mau kuliah lagi, udah kerja aja. Karena basically kan udah SMK ya, mungkin ada lah untuk bisa kerja, mungkin masih gede lah peluangnya. Ya udah mutusin untuk udahlah, kalau ini memang gagal. Saya udah bilang ke ibu saya, udah saya nggak berjuang lagi, karena saya berjuang kan dari kelas 1 SMK. Benar-benar mau kuliah tuh dari kelas 1 SMK, nyari informasinya. Bahkan ada yang menarik tuh, buku buat masuk perguruan tinggi itu kan di beberapa perpustakaan sekolah biasanya ada ya. Ada. Faktanya di SMK kan orang sedikit ya yang mau masuk ke perguruan tinggi. Ya udah saya ambil, saya doang tuh yang minjem. Dari angkatan saya itu kan ada hampir 1.000 orang, bayangin. 1.000 orang Bang? Di STM kan banyak. Jurusannya ada, waktu itu zaman saya ada 18 kalau nggak salah. Ya Allah Rabbi. Jadi hampir 1.000 atau lebih gitu, kurang lebih gitu ya kita estimasikan. Nah yang pinjem buku itu cuma saya, pinjem buku buat masuk bener-bener tinggi gitu. Jadi saya minjem dari kelas 1 sampai dari kelas 2 sampai kelas 3. Teman-teman. Tuh, gitu kira-kira Mas Alvin. Jadi menurut saya nggak mudah sih. Bagi sebagian orang masuk ke ini itu sebenarnya gampang, karena secara kapasitas otak mereka bagus, secara ekonomi juga bagus. Tapi nggak buat saya. Saya perlu perjuangan ekstra untuk masuk UN-nya. Nah, kira-kira seperti itu Mas Alvin gambarannya. Perjuangan yang saya bilang, saya nggak bosan-bosan buat cerita perjuangan saya masuk UN-nya. Seperti itu Mas Alvin. UN-nya ya. Oke. Bagus banget, menarik banget sih Mas menurut saya. Mungkin apa lagi ya? Sebelum itu deh, kan tadi kita bahas tentang masuk UNY, segala macam tesnya. Di lain sisi, selain akademis nih, kira-kira apa sih yang Abang cari di UNY ini gitu? Kalau dicari mungkin saya nggak pernah spesifik mau nyari apa ketika awal kuliah di UNY, karena saya itu inspirasi dari guru saya sebetulnya kenapa saya milih UNY. Karena UNY kebanyakan kan kalau guru tekniknya itu kan sarjana, dulu namanya sarjana pendidikan teknik kan. Kebanyakan seperti itu, makanya banyak yang ngajar di SMK. Basically kan memang ada juga major yang dia pendidikan teknik. Nah, beranjak dari permasalahan itu, saya juga terinspirasi dari guru-guru saya yang luar biasa. Kok mereka pinter, kok pertanyaan-pertanyaan teknisnya luar biasa nih. Bagi yang SMK itu luar biasa tuh. Gitu kan, namanya guru kan memang biasanya inspirasi kan. Inspirasi betul sekali. Nah, dari situ tuh saya memang nggak pernah punya spesifik mau apa nih di UN-nya, nggak ada sih sebenarnya. Cuman setelah masuk saya menemukan mungkin buah hasil sabar sama buah hasil dari kegagalan itu dijawab lewat di UN-nya. Saya dikasih privilege, dikasih kesempatan yang mungkin saya rasa kalau saya keterima di kampus besar, mungkin di UGM atau kampus-kampus yang sebutkan tadi, saya mungkin ya nggak merasakan manisnya berjuang, nggak merasakan manisnya kesempatan tadi Mas Alvin. Jadi kalau dicari apa, saya nggak nyari, tapi kalau saya menemukan apa mungkin saya bisa kasih tahu jawabannya. Saya menemukan sebagai kampus lulusan sarjana pendidikan, saya merasa bahwasanya apa yang dikatakan orang pendidikan itu sepenting itu benar adanya gitu loh. Adapun juga ketika saya datang pertama kali ke kampus itu kan saya lihat tagline sendiri di kampus saya tulis besar tuh.
pendidikan investasi peradaban. Asik. Oh, Dan- keren ya. Itu jadi core memory di kepala saya. Apa maksudnya, kenapa tagline-nya itu gitu? Kampusnya kenapa itu tagline-nya? Saya penasaran. Tapi setelah menjalani perkuliahan, setelah juga mendapatkan insight dari mana-mana, maksudnya belajar juga, mencari, berdiskusi, temu akhirnya benar-benar itu tuh nggak sebatas tagline yang bisa dianggap mudah untuk disebutkan gitu loh. Jadi kalau yang saya temukan adalah saya akhirnya bisa menjadi seorang pembelajar yang kiranya selalu ingin belajar Selalu ingin belajar. setelah di UNY. Bahwasanya saya rasa saya udah cukup pintar ketika ada basically ilmu di SMK, ternyata setelah saya masuk enggak kok, kamu nggak siapa-siapa gitu. Jadi mungkin kalau ditanya seperti itu, saya menemukan apa seperti itu mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau saya nyari apa waktu itu sebatas saya ingin membanggakan orang tua aja, bisa jadi sarjana. Sebagai orang tua. Wah, Jadi itu anunya semangat waktu mau kuliahnya sebenarnya gara-gara itu aja. Seperti itu mungkin Mas Alvin. Oke. Oh, banget ya berarti ya. Hmm. Di lain sisi tadi kan sebutkan SMK terus langsung ke UNY. Nah, terus nih Bang ya. Mungkin bisa ceritain juga nih dari ibaratnya dari desa itu ke kota ini kan Jogja kan kota besar ya. Betul. Nah, itu kira-kira nih Bang apa sih yang buat Abang kaget nih? Kalau dibuat kaget banyak sih sebenarnya kayaknya ya. Kalau tershock gitu lah. Sebagai Mas Alvin mungkin merasakan banyak hal juga kali ya. Lumayan banyak sih. Kalau saya pribadi sebenarnya yang sangat kaget adalah Jogja tuh wadah yang benar-benar apa ya? Saya nggak pernah ngira komunitas-komunitas unik tuh ada. Maksudnya benar-benar kebentuk gitu loh. Kamu pengen apa nih? Misalkan mau baca buku banyak, mau kegiatan positif banyak, kegiatan yang sorry to say yang negatif pun banyak. Gitu loh. Yang maksudnya konotasi negatif itu adalah yang tidak kita sukai gitu loh. Bukan dalam artian yang negatif, itu kan perspektif tergantung kita menemukannya gimana realitasnya. Tapi yang saya temukan adalah yang saya nggak sukai bahwasanya itu juga ada ternyata komunitasnya gitu. Yang paling kaget tuh sebenarnya itu. Terus yang juga saya kaget ketika ke Jogja adalah saya kan sebelumnya di Banjarmasin ya, maksudnya merasakannya kota bukan metropolitan sih bisa dibilang, cuman ya kota besar. Kita sebagai yang nggak Banjarmasin rame. Permasalahan sosialnya juga kompleks gitu loh. Tapi datang ke Jogja ternyata wow gitu. Lebih lagi Bang ya. Lebih lagi. Benar-benar di luar nalar saya sebagai manusia desa, masyarakat desa yang sosial ya. Oh, kita bersosial hidup seperti ini, ternyata di sini enggak. Serba cepat, serba efisien, serba akses informasi luar biasa. Jadi apa yang saya bisa bandingin adalah ketika datang ke Jogja, yang terlihat mewah di saya khususnya mungkin dia anak kampung ya, anak ini, wah ternyata di Jogja biasa aja. Misalkan nih lulusan S2 atau orang S2 tuh biasa di sini. Ya, itu banyak. Mas Alvin mungkin merasakan lah. Jadi kayak oh dia lulusan S2 ya udah biasa aja. Oh ya S2. Kalau di kampung mungkin beda tuh. S2 nih. Pasti kuitannya pasti banyak duit, menyekolahkan, atau kuitannya serius mah. Asli bujur. Nah, ya mungkin itu nggak salah gitu terlepas dari itu. Maksudnya di Jogja udah standar umum kali ya. Mau itu S1 mungkin standar umumnya, tapi S2 di sini ya nggak yang mengagetkan bahwasanya misalkan dalam satu keluarga S2 semuanya punya standar harus S2 gitu, nggak mengagetkan di sini. Kalau di kita kan satu keluarga ada S2-nya atau ada sarjananya. Bujur. Harap benar sudah tes juga. Bujur. Itu yang mungkin paling ulun mengagetkan tuh dua hal itu tadi. Kalau selebihnya mungkin kayak makanan itu kan bias ya antara satu dan yang lain. Kadang-kadang itu juga dipengaruhi karena lingkungan. Tapi kalau makanan mungkin pribadi ya, preferensi masing-masing ya. Itu sih Mas Alvin. Kalau yang kayak teman-teman juga kaget pada lain juga saya sebenarnya merasakan. Mungkin kayak cuaca dan lain sebagainya normal lah, tapi adaptasinya kalau yang tadi dua masalah tadi sebenarnya sampai sekarang saya masih menganggap untuk sisi itu, karena saya ngerasa kenapa di kita enggak gitu loh, sangat luar biasa kalau di kita punya gitu. Nah kan kalau komunitas sepeda, komunitas baca buku, komunitas apapun itu di kita banyak ya, ini bagus banget ya kalau bisa dibayangkan ya. Setuju banget sih Bang. Nah itu mungkin yang saya rasa semoga yang kayak gini-gini bisa kita dapatkan juga di Bandung. Nah, itu ya. Dengerin ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin perlu meningkatkan lagi Bang ya di Bandung kita.
komunitas yang sekiranya itu Betul. membuat hal-hal positif ya Bang Betul, ya. betul, betul. Positif untuk membangun negeri Banua kita juga. Betul, Nah, betul. ibaratnya. Betul. Asik banget dah pokoknya. Oke, Mbah tuh tadi culture shock lah. Mbah tuh cara pian belajar tuh Bang. Kira-kira kayak apa nih sebagai orang yang dari sana aja itu? Kalau belajar kayaknya saya nggak punya tips trik and triknya. Maksudnya dalam artian saya nggak punya hal yang kayak orang-orang inspiratif mungkin yang pernah datang ke sini atau teman-teman Mas ini punya apa cara belajar dan lain sebagainya. Saya sebenarnya nggak punya trik khusus. Tinggi. Sebenarnya modal saya adalah modal semangat. Modal dalam artian mau banggain orang tua, terus juga memikirkan bahwasanya sebenarnya kita dari basic yang sama gitu. Ya orang bisa bilang kita makan nasi yang sama, mungkin ya cara pemilihan sumber protein dan lain yang lainnya aja yang membedakan. Tapi intinya kalau saya yang penting nggak mudah nyerah aja, temukan motivasinya. Kalau motivasi saya kan itu memang mau banggain orang tua, mau ngerasa pendidikan itu sepenting itu. Beranjak dari pendidikan sepenting itu, saya benar-benar merasakan beberapa kesempatan yang mungkin nggak pernah saya bayangkan saya bisa di titik itu gitu loh. Jadi sampai di titik itu saya ngerasa ini kok nggak bisa saya dapetin kalau saya nyerah. Pernah mungkin saya kayak gini deh di kelas misalkan saya kasih gambaran. Saya di kelas kan termasuk yang ya basic aja rata-rata aja. Bahkan mungkin di beberapa hal di bawah rata-rata mungkin ya. Cuman saya bersyukur di Jogja tuh adalah mungkin teman-teman atau Mas ini merasakan teman-teman kita tuh suportif dalam artian secara budayanya bagus gitu, sosialnya bagus. Jadi saya ngerasa saya terbantu dengan kultur seperti itu. Jadi ketika saya nggak paham, saya bukan dimusuhi tapi dirangkul seperti itu. Jadi dengan modal semangat dan saya tidak malu bertanya dan lingkungan yang tadi bagus banget itu mendukung saya untuk itu. Jadi akhirnya bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang saya rasa sangat luar biasa. Tapi kalau kayak gaya belajar gimana atau gimana saya nggak ada sih. Sebatas bahwasanya pendidikan penting, akhirnya mulai membangun habit. Saya nggak pernah suka baca buku, dipaksa untuk itu akhirnya menjadi alasan kenapa saya harus semangat buat baca buku. Menemukan ininya aja sih. Kalau saya pribadi memang suka. Setiap saya dulu di SMK saya nanya ke guru, ini kita belajar ini buat apa? Misalkan nih kita belajar gaya ini belajar ini buat apa? Belajar kewirausahaan ini buat apa? Saya mau nemuin aja meaningnya apa buat kita beranjak dari materi itu tuh buat apa di kehidupan saya itu buat apa. Nah ketika saya kuliah saya ketemu alasannya, saya mau kuliah benar-benar ya karena saya merasa penting kuliahnya. Saya mau baca ya karena saya ngerasa saya bodoh, saya ngerasa ada ilmu yang menyenangkan dan juga dibantu dengan seleksi lingkungan yang sportif tadi. Seperti itu mungkin Mas ini. Mungkin di beda orang beda ini ya, beda cerita. Beda cerita, beda caranya Bang ya. Iya betul, parenting yang bagus misalkan dari keluarganya udah ngajarin baca, udah ngajarin apa misalkan atau secara emosionalnya udah bagus kan mungkin nggak perlu ya kayak saya rasain ya atau nggak perlu ngejalanin ya. Tapi maksud saya pribadi seperti itu, mungkin beda orang beda cerita kali ya. Tapi modal semangat tadi yang buat pian bisa sampai ke sini ya. Modal semangat bener-bener ya berkat kuitan ya. Berkat kuitan. Nah, doa kuitan tuh benar-benar saya rasakan. Tuh, jadi saya merasa wah alhamdulillah ini kapan lagi gitu bisa merasakan kesempatan kayak gini, kapan lagi. Seperti itu sih. Nah, ulun ini dapat informasi Bang Ena. Informasi bujurkah pian mendapatkan beasiswa untuk ke sini Jar? Oh, kalau itu beasiswa benar. Cuman beasiswa yang saya dapatkan sebenarnya bukan beasiswa yang bisa dibilang prestisius atau dibilang membanggakan secara ini karena beasiswa yang disediakan pemerintah yang saya dapatkan dalam artian beasiswa yang memang tercover karena saya harus mendapatkan bantuan itu KIPK. Itu zamannya mungkin namanya apa ya, Dikmisi. Nah saya waktu itu mau pindah dari KIPK menuju beasiswa unggulan. Saya ngerasa kan udah punya beberapa prestasi ketika dibuka itu. Cuman terhalang karena nggak boleh double funding. Jadi kalau pemerintah kan nggak boleh double funding. Jadi sebelum saya menerima beasiswa itu memang udah ada apa ya plan untuk gimana caranya kalau nggak dapat beasiswa ini saya harus ngapain nih? Di luar kerja ya. Maksudnya kalau kerja kan udah alternatif yang paling gampang dicari. Saya sempat mau buat proposal untuk beberapa ke
ke perusahaan besar bang lah. Perusahaan yang kebetulan di desa saya kan ada beberapa perusahaan. Inggih. Terus juga saya mau, nah ini ada cerita menarik, teman saya itu pernah bikin proposal, entah dia ke waktu itu kalau nggak salah ke beberapa bank sama ke beberapa perusahaan, dia di ACC untuk dapat beasiswa. Tapi dia benar-benar kerja keras. Ada senior saya di STM, di SMK 5. Nah, beranjak dari itu saya ngerasa saya mau dapat beasiswa apa enggak, penting usaha dulu. Terus juga kalau nggak ada, udah alternatifnya adalah bekerja. Tapi belum saya pikirkan saya bekerja apa. Tapi nah, cari beasiswa ini saya udah siapin. Ketika saya tahu nggak boleh double funding, karena waktu itu saya mau ngajuin ke pemerintah Kabupaten Kota Baru, ke swasta di beberapa. Tapi kalau yang swasta nggak apa-apa. Tapi kan maksud saya udah nerima beasiswa nih. Maruk dong kalau ini kan enggak. Iya, kalau diambil semuanya maksudnya oke, saya bisa aja bohong gitu loh, kayak saya enggak nerima beasiswa atau apa, mungkin bisa aja. Tapi maksud saya kalau saya ini kan tujuannya buat bayar UKT sama kecukupan uang aja, enggak yang sampai harus bisa saving money. Mungkin beberapa beasiswa kan ada yang bisa saving money ya. Saya enggak arah ke sana, yang penting saya bisa kuliah aja udah gitu. Nah, mau permasalahannya seperti itu, saya kebetulan solve-nya karena kuota yang diberikan ke kampus saya khususnya banyak waktu itu. Jadi saya kebagian, saya alhamdulillah saya merasakan beasiswa tersebut, dan juga ini bentuk terima kasih saya kepada pemerintah. Nah, jadi salah satunya adalah saya suka untuk membantu orang yang mau kuliah. Itu kebiasaan saya karena tinggal di asrama, mungkin tahu lah ya. Mungkin asrama Mungkurat juga merasakan biasanya ada mahasiswa baru yang mau kuliah, terus kita mau tolong gimana. Seenggaknya saya karena banyak banget gagal ya Mas ya, 15 kali gagal itu saya udah tahu tuh kampus ini tuh jalur beasiswanya apa aja, jalur mandirinya apa aja, di mana. Itu saya pelajari benar-benar dari kelas 1 SMK saya pelajari sampai saya mengambil jalur tersebut, sampai yang jadi orang gagal di jalur tersebut, sampai saya menyarankan ke orang-orang yang mau menempuh. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Beberapa yang berhasil, ada yang di Jogja, ada yang enggak. Ada yang berhasil tembus UI, ada yang ke bahkan lebih bagus daripada saya pribadi gitu loh. Tapi saya senang gitu. Saya bukti rasa syukur saya terhadap pemerintah menolong saya dalam hal ini. Saya udah ini sumbangsi saya gitu. Saya juga terlibat di beberapa komunitas sebenarnya. Waktu kuliah di komunitas-komunitas yang fokus pada scholarship seperti itu Mas. Tapi kalau yang ditanyakan tadi saya nggak dapat dibilang prestisius itu adalah yang memang bersaing karena akademik ya. Karena enggak kan, itu kan karena bersaing karena status sosial ya. Ya enggak bersaing juga ya. Siapa yang bersaing dalam arti di titik-titik itu kayaknya nggak ada yang mau ya. Tapi maksud saya keterima karena keadaan yang memang saya berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Seperti itu Mas. Alhamdulillah ya, perpanjangan tangan pemerintah yang sampai saat ini juga saya rasakan masih ada yang ingat saya masih mendapatkan beasiswa tersebut. Itu mungkin Mas. Berarti sekalian jadi mentor lah ibaratnya Pian untuk. Iya, beberapa kebetulan di asrama saya pribadi ada juga kan yang punya komunitas, mungkin nanti bisa mungkin udah diundang kali ya, saya kurang tahu, mungkin belum. Bisa nanti teman-teman bisa cek channel ini kali ya. Betul, bisa cek. Tapi kebetulan maksud saya kita bukan beda visi, dia punya komunitas tersendiri. Ketika juga saya ketemu dia di asrama, tapi saya punya pergerakan sendiri di zaman saya kuliah. Untuk jadi mentoring itu saya pernah bikin grup namanya Banua menuju PTN. Jadi saya undang tuh, saya kasih link mana nih SMA yang mau ikut, anak SMA. Bagi-bagi tuh, dulu pernah ada yang dari Tanah Bumbu, Kota Baru, Plehari, Hulu Sungai dan lain sebagainya. Walaupun ya nggak secara sampel mungkin nggak sempurna, cuman maksudnya kehadiran orang-orang itu buat saya semangat. Saya cariin modul, bikinin jawabin pertanyaan mereka biasanya di grup. Itu tahun pertama. Tahun kedua saya fokus nyari orang yang benar-benar mau gitu loh, yang mau konsultasi langsung. Nah itu tiap itu tuh saya ngerasa kesenangannya adalah ketika benar-benar mereka senang bisa kuliah, bisa keterima. Jadi hari ini saya fokus ngurusin keluarga saya yang mau kuliah ya. Ada beberapa 1 atau 2 orang yang masih juga saya urusin untuk masuk perguruan tinggi. Cuman hari ini fokusnya adalah keluarga karena banyaknya sekarang komunitas-komunitas terkait. Saya juga ngerasa sekarang
udah bisa bagi energinya sama teman-teman asrama yang lain, karena sudah saya ajarkan juga dan mereka belajar juga, bukan ngajarin sih, lebih tepatnya sharing ya, Sharing sama sendiri. anak asrama yang lain. Jadi karena mereka tahu ada yang datang, misalkan saya datang ke asrama minta tolong, udah yang lain juga bisa handle gitu loh. Jadi saya cukup terbantu gitu loh, dalam artian nggak yang sepenuhnya ngambil lagi, nggak di kayak 2 tahun atau 3 tahun pertama, tahun keempat udah bener-bener bukan jarang, udah bener-bener kebantu gitu Mas Alvin. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang. Ya, nih agak panjang tapi saya yang nggak bosen nyeritainnya gitu loh. Tapi ini menarik banget sih. Iya. Apalagi tentang Jogja ya Bang. Nah betul. Wah, Jogja bener-bener banyak cerita ya Bang. Cerita sampai orang bilang kan seberapa besar Jogja mengubahmu, itu bener-bener ya mungkin Mas Alvin bisa jawab sendiri kalau itu kan. Saya dengan versi yang saya jelaskan seperti itu kira-kira Mas Alvin. Oh iya nih Bang, mungkin berhubungan dengan kehidupan ya Bang ya. Banyak orang ini bilang katanya Jogja ini murah Bang, Jogja ini murah Bang. Nah, kita ini kan sebagai orang Kalimantan ya Bang ya. Betul. Terus ke Jogja, itu menurut Abang gimana nih dengan apa stigma ya Bang? Stigma Jogja itu murah. Nah, gimana Bang? Kalau saya pribadi murah mahal saya juga sama prinsip kayak orang, itu relatif. Oh, relatif Bang ya. Betul. Dibilang Jogja murah bisa aja lebih mahal dibandingkan kota-kota tertentu yang mungkin secara akses pendidikan lebih misalkan dia punya tempat tinggal di sana atau dia memang berdomisili di sana terus kuliah di sana, mungkin bisa dibilang lebih murah karena dia kan nggak perlu keluarin kos yang lain-lain kan. Bujur. Jadi saya beranggapan tetap relatif ya Mas. Terus relatif karena juga kalau di Jogja mungkin saya mengajak mungkin mahasiswa Kalsel untuk ini ke asrama kali ya, karena saya ngerasa asrama sangat membantu secara perekonomian. Bayangin ya, mungkin kalau kita kos bayar berapa sekarang kos ya? 700 kali ya? Ya 500-700 kali aja 12 bulan. Bayangkan untuk di asrama mungkin berapa? Paling dikit asrama paling mahal, oke mungkin ada yang 200-300. Anggaplah kita ambil 200. Udah saving money banyak banget. Itu sih Mas Alvin. Jadi kalau saya ngomong sih mahal murahnya relatif. Tapi kalau mau kuliah di Jogja, saya yakinin kalau mau menghemat diri sangat mungkin dan sangat aksesnya lebih mudah mungkin daripada kota-kota yang nggak sebesar Jogja. Misalkan Banjarmasin ya. Saya di Banjarmasin ada sih asrama daerah. Tapi kan yang orang Banjarmasin atau yang daerah-daerah tertentu nggak ada asramanya. Beberapa kabupaten ya. Tapi kalau di Jogja hampir semuanya. 2 kabupaten aja nggak ada. Hambur Bang lah kita juga. Jadi banyak tinggal, itu sih tergantung perspektif dan tergantung dia memandang uang bagaimana dan manajemen uangnya bagaimana. Itu sih Mas Alvin. Oke Bang, kita masuk ke yang terakhir ya Bang ya. Terakhir tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kehidupan di Jogja kan Bang ya, dari pian awal masuk kayak apa sampai kehidupan Bang lah, harga Jogja murah aja. Sebenarnya Jogja murah ya relatif teman-teman ya semua. Tapi untuk asrama, alhamdulillahnya kita kan Kalimantan banyak menyediakan asrama untuk bubuhan pian yang hendak berdiam di domisili di Jogja. Oke, yang terakhir nih Bang nih. Setelah lulus nih Bang. Setelah lulus ini pian hendaknya kayak apa? Ibaratnya pulang bangun ke Banua kah, fokus karirnya kah, atau tetap di sini membangun karir, atau seperti apa Bang? Nah ini juga menarik ya, kalau mungkin di asrama nih permasalahan yang tergantung idealismenya kemana ya. Awalnya saya ketika di S1 sama, ketika saya SMA saya nyiapin S1, ketika S1 saya nyiapin S2. Basically sebenarnya saya pengen studi lanjut, cuman mengingat bahwasanya kebutuhan akan studi lanjut itu adalah, saya timbang-timbang lagi, saya belum bisa memutuskan sebenarnya Mas Alvin. Sembari sebelum saya belum bisa memutuskan, sembari saya juga mendaftar sebenarnya. Mendaftar di beberapa kampus, di beberapa beasiswa, bukan di beberapa kampus, untuk kalau ada kesempatan saya ambil. Tapi kalau ditanya keinginan, mungkin saya belum, kalau ditanya untuk bangun Banua kayaknya saya bukan individu yang tepat untuk itu, karena ngelihat senior beberapa yang pulang ke Banua itu berhasil karena secara integritas, secara kepribadian orangnya sangat luar biasa. Nah, saya pribadi saya ngerasa saya butuh lingkungan yang membentuk. Saya nggak bisa, saya belum sesignifikan itu bisa mengubah
lingkungan saya pribadi gitu. Saya ngerasa kayaknya alih-alih saya terjun ke Banua dan alih-alih dengan idealisme saya mau mengubah atau memperindah atau ke titik yang lebih bagus untuk Banua, saya rasa saya butuh untuk mengedukasi diri saya menjadi lebih pintar, membangun keluarga yang kiranya tidak menjadikan masalah struktural di Indonesia yang kebodohan, kemiskinan dan lain sebagainya. Saya rasa kontribusi di situ juga akan memberikan kontribusi besar ke Banua. Khususnya mungkin kontribusi yang saya berikan itu khusus ke pendidikan. Pendidikan lah. Nah, kalau yang pulang untuk jadi dosen belum ada kepikiran, dalam artian karena juga jalan saat ini saya rasa saya belum saya belum melihat yang dengan jelas hilalnya apakah saya bisa untuk berpartisipasi di arah sana. Tapi yang jelas saya ngerasa saya nggak mau berhenti jadi seorang pembelajar hidup. Jadi saya harus selalu belajar jadi pribadi yang baik. Dengan sumbangsi itu saya rasa saya bisa memberikan yang bagus untuk Banua. Ya khususnya mensejahterakan keluarga saya, keluarga besar saya. Dengan seperti itu mengurangi masalah yang sistemik. Itu juga nanti keponakan-keponakan atau sepupu-sepupu saya yang bisa saya bantu mungkin secara informasi ataupun secara materi, itu kan udah sangat ini ya, dalam sisi membangun Banuanya udah kejawab mungkin ya. Jadi saya mungkin jawabnya saya ngebantu Banua dengan versi yang saya bisa lakukan. Nggak seperti yang kayak orang superhero pulang jadi dosen atau jadi politisi atau apa, mungkin nggak arah sana. Karena saya bilang saya kalau melihat podcast ini banyak sosok inspiratif yang bisa kita tiru, yang bisa membangun Banua. Itu saya senang dan saya mungkin terima kasih kali ya ke teman-teman Kurat sudah memberikan waktu untuk sharing-sharing. Justru kami ini Bang yang terima kasih banyak telah datang. Mungkin kenapa saya bisa masuk podcast gitu loh. Maksudnya dibanding dengan tamu-tamu yang ada, dibanding teman-teman dalam Kurat yang udah ngisi materinya, saya ngerasa ini cuman obrolan yang mungkin buat ayo semangat kuliah, itu aja sih mungkin. Maksudnya kita nggak perlu takut untuk kuliah di Jogja karena ada asrama, karena ada teman-teman kita, sanak saudara kita. Karena di sini kan banyak banget ya mahasiswa Kalsel. Banyak banget. Mungkin Mas Alvin kalau di jalan ketemu plat DA udah biasa kali ya. Udah biasa kayak mungkin tahun-tahun yang senior kita di mungkin ketemu plat DA udah suatu istimewaan luar biasa. Sekarang biasa banget. Udah ini paling temannya si ini. Ini orang ini udah biasa sih. Gitu mungkin Mas Alvin. Oke. Terima kasih banyak Bang Rijal ya. Siap. Terima kasih banyak. Nah, itu jadi teman-teman ya. Dari Bang Rijal penjelasannya segala macam, pengalaman beliau, bagaimana beliau masuk, bagaimana beliau struggle ya Bang di dalam dunia perkuliahan. Sampai titik kehidupan bagaimana di Jogja ini. Oke, kiranya itu aja dulu Bang ya. Sama kami terima kasih banyak nih Bang karena telah datang. Terima kasih pada Mas Busairi mungkin. Makasih Lamang Kru ya mungkin sebutannya atau sama Mas Alvin, terima kasih udah dipandu untuk ini. Mungkin sebelum itu closing statement ada nih nggak Bang? Oke. Mungkin closing statement ada sedikit. Mungkin yang saya sangat tekankan adalah saya punya prinsip bahwa pendidikan memang sepenting itu. Value kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain adalah seberapa berpendidikan kita. Nggak harus bilang bahwasanya berpendidikan harus kuliah, nggak juga. Maksud saya adalah kita harus berilmu, belajar terus menerus. Ya nggak ada juga catatan bahwasanya orang yang kuliah lebih berpendidikan daripada orang yang nggak kuliah. Itu kan nggak ada kepastian di sana. Maksud saya adalah ayo tetap belajar terus, kita bangun Banua sama-sama dengan kontribusi yang kita bisa. Mungkin kontribusinya hanya melalui membangun keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang menyelesaikan masalah struktural. Dan jangan takut untuk kuliah di Jogja, itu sih maksud saya. Kalau mau merantau, Jogja beberapa kota besar yang diakomodasi oleh provinsi kita kayak Malang, terus juga ada Bandung kan, ada Jogja lah khususnya. Mungkin teman-teman jangan takut untuk kuliah di Jogja karena asrama banyak, juga mudah untuk diakses, apalagi kita sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi saya sangat menyarankan untuk kuliah di Jogja karena apa yang ditawarkan Jogja bukan menganggap bahwasanya kampus tertentu lebih mungkin lebih bagus secara secara data dan lain sebagainya. Tapi kan kita sukses bisa di mana aja. Tapi apa yang ditawarkan Jogja pasti teman-teman akan sangat mensyukurinya kalau bisa kuliah di sini. Maksud saya bukan soal duitnya atau soal ininya, tapi kalau udah kuliah di Jogja benar-benar keputusan yang mungkin sangat-sangat disyukuri oleh teman-teman pribadi.
Jadi kalau mau kita berdebat, buktikan omongan saya gitu loh. Kita teman-teman bisa kuliah di Jogja atau melanjutkan atau berdebat bagaimana mensyukuri bisa merasakan kenikmatan yang Allah kasih di Jogja dengan sumber sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya yang memang sangat sangat luar biasa. Luar biasa banget sih Jogja bang. Itu sih mungkin Bang Oke. Alvin. Semoga bermanfaat ya mungkin bagi yang mendengar. Bagi saya pribadi lah mungkin kiranya tetap semangat juga untuk terus belajar. Oke, kita tutup aja bang ya langsung Siap. ya. Nanti kalau ya Ulun bilangnya Pandirwara, Ya. sambatnya Beranai lagi. Oke, Oke siap. bang Seb ya. Siap. Oke. Podcast Pandirwara Beranai lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di next episode. Dadah.